Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam rasul ya. Salam rasa. Salamun qaulam min rabbir rahmanir rahim. Salam batin ya, salam Allah secara zahir dan batin, luar dan dalamnya. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi ya. Berjumpa kembali seperti biasanya, yaitu kita mengkaji diri ya. Kita mempelajari diri, kita mengiqra diri agar betul-betul kita memahami diri. Bahwa siapakah diri ini yang sebenarnya. Diri ini ada dua diri ya. Ada dua alam ya. Karena segala sesuatu itu diciptakan, diadakan oleh Allah itu dua perkara. Ada alam perempuan dan alam laki-laki. Alam perempuan itu adalah alam batin ya. Alam dalam diri yang diratukan, hidup yang dituju, yang dimaksud ya. Karena jika tiada hidup, maka tiadalah berkuasa berkehendak diri zahir ini. Berarti atas kuasa kehendaknya batin. Allah yang berkuasa. Intinya seperti itu ya. Ilahi anta maksudi ya. Hanya Allah yang kita tuju ya, yang kita maksud. Maksudnya. Yang zahir ini ya, alam pada alam laki-laki, dalam arti kata pada jasad ini, jasad yang laki-laki ini ya. Adam ya. Adam itu kenyataan yang ada. Itulah alam nyata sebenarnya. Yang disarikan ya. Intisari daripada alam menjadi satu tunggal wujud. Laki dan perempuan itu ya. Bahkan keseluruhan apa yang ada pada diri maupun apa yang ada pada luar diri, tunggal diri. Allah kembalinya ya. Tiada lain kecuali Allah. Hanyalah Allah. Maka dikatakan dari Allah, untuk Allah dan beserta Allah. Innalillah itu ya. Tetap kembali hanyalah kepada Allah. Jangan engkau kembali selain kepada Allah ya. Jangan kita kembali kepada jin, setan. Jangan kita kembali kepada roh hewani itu, maksudnya ya. Membesarkan nafsu. Jika kita membesarkan nafsu, maka tidaklah benar perlakuan itu. Bila perlu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW menghidupkan roh idapi, maka rohnya Rasulullah itu adalah roh idapi, perwujudan sembah sebenarnya ya. Maka wujudkanlah sembahyang itu, nyatakanlah sembahyang itu, maka berwujudlah roh idapi. Begitu. Jika mau mewujudkan roh hewani, roh setan itu ya, perbuatan yang jelek itu, maka jalankanlah mencuri, merampok, merampas hak milik Allah, berzinah dan lain sebagainya. Itu namanya mewujudkan roh hewani. Maka wujud kita ini dari wujud manusia akan berubah menjadi wujud binatang karena perlakuan kita. Nah, itu segala sesuatu itu az-zahiru rabbi wal batinin nabiyyi. Segala sesuatu itu mulainya dari kita sebenarnya. Tinggal pintu mana yang mau kita lewati, sirot mana yang kita mau lewati ya. Siratal mustaqim bukan nanti adanya, sekarang adanya. Kita masih sedang berjalan di atas titian sirot yang serba salah-salah ya. Nah itulah
marilah kita sama-sama membaca diri, mengiqra diri, mengkaji diri ya, mengintrospeksi diri bahwa siapa yang hidup pada diri ini, siapa yang wujud pada diri ini, siapa yang berasa-rasa pada diri ini, dan siapa yang berhak memiliki diri ini. Adakah dirinya manusia? Tidak ada sebenarnya. Yang ada hanyalah dirinya Allah. Allah wujud, Allah kidam, Allah bako. Allah saja yang wujud pada alam semesta, pada diri luar, pada diri dalam, ya. Hanya Allah saja yang ada, hanya Allah saja yang menyertai. Wajib ain, wajib hukumnya kita merasa beserta Allah. Begitu ya. Hanya Allah saja yang bako kekal, yang tetap, ya. Hanyalah Allah, tetapnya wujud. Illallah, hanyalah Allah. Begitu. Tertil penelitian Al-Quran secara ijmali. Nah, ini ya. Makanya kita harus tertil ya. Tertil penelitian Al-Quran secara ijmali. Kita harus secara rinci cara kita memaknai Al-Quran itu, maksudnya ya. Setiap huruf nya harus kita perhatikan ya. Dari alif sampai ya itu huruf Al-Quran itu 30 huruf ya. Tapi Al-Quran mana sebenarnya? Al-Quran zahir yang bertulisan, yang beraksara itu, atau Al-Quran batin? Al-Quran batin itu pada diri manusia ya. Itulah Al-Quran yang berkalam, Al-Quran yang berjalan. Nah itu. Likulli ayatin wa hurfin wa nuqtatin minal Qur'ani hikmah. Segala sesuatu itu atau Al-Quran itu ya, ada hikmahnya sebenarnya ya. Maka setiap huruf, ayat dan titik ya di dalam Al-Quran maksudnya adalah mempunyai hikmah sebenarnya ya. Makna, mempunyai makna. Maka makna kandungan arti yang tersembunyi pada Al-Quran. Tapi ingat, ada Al-Quran zahir, ada Al-Quran batin. Al-Quran zahir itulah yang bertulisan beraksara ya. Al-Quran batin adalah pada diri insan yang menjadi rahasia hidup ya. Maka dikatakan al-insanu sirri, segalanya, semua, keseluruhan manusia, al itu semua ya. Segalanya itu adalah rahasia. Manusia itu rahasia ya. Rahasianya Allah. Allah tempat kembalinya. Maka Al-Quran itu adalah rahasia ilahi Robbi. Apa maksud makna arti dari kata Robbi? Rob ya. Rob itu roh sebenarnya. Bi ya. Robbi di atas roh. Nur di atas nur, cahaya di atas cahaya maksudnya ya. Malaikat di atas malaikat, banyak nur, banyak cahaya, banyak roh yang hidup maksudnya ya. Lebih dari satu maksudnya, bahkan banyak ya. Hidup itu maksudnya ya. Banyak nur cahaya, banyak malaikat, banyak roh yang hidup maksudnya. Maka Robbi di Robbi, roh di atas roh, hidup di atas hidup, wujud di atas wujud. Begitu maksudnya ya. Rahasia di atas rahasia maksudnya ya. Rasa di atas rasa. Allah tempat kembalinya. Bismillah, dengan nama Allah. Maka Allah itu adalah kumpulan sekalian yang bernama-nama. Tauhidnya nama, tunggalnya nama, ahadnya nama, hanyalah Allah. Maksudnya begitu ya. Maka Al-Quran itu adalah rahasia ilahi Robbi. Jadinya ya, Rahman dan Rahim, luar dan dalam ya,
yang pada wujud laki-laki dan perempuan, maksudnya pada alam kabir dan alam sagir, alam luar diri dan alam dalam diri, maksudnya terbagi atas dua perkara, sifat Allah. Sifat Allah, sifat segalanya ya, sifat semuanya, sifat hidup, sifat hayat, sifat kuasa, berkemampuan dan berkehendak, sifat semua ya. Apapun yang mau dikatakan, sifat segalanya ya. Nah, disitulah tempat kita memandang zat yang wujud ya, pada sifat diri, wujud diri, rasa diri, hak diri ya, hidupnya diri ini. Disitulah tempat kita memandang sifat-sifatnya Allah. Sifat 20 itu pada diri insan, pada diri sendiri. Di situ tempat kita memandang sifat-sifatnya Allah, sehingga sifat Allah itu sudah dipertaruhkan di dalam diri manusia. Ya. Sudah sempurna pada diri manusia, maksudnya ya. Apabila ada Al-Qur'an zahir ya. Jika ada Al-Qur'an yang bertulisan, berarti ada juga Al-Qur'an yang tiada beraksara ya. Nyata beraksara. Al-Qur'an zahir ya, bertulisan ya. Itu adalah sifat rahmaniyah Allah. Itulah kezahirannya Allah ya. Itulah kenyataannya Allah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dari tiada nyata menjadi nyata, dari tiada menjadi ada. Ilmu titik ba itu ya. Karena Allah mengatakan, dengan aku akan ada apa saja yang telah ada. Ini arti dari ilmu titik ba ya. Dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Sampai yang belum ada sudah terhitung oleh Allah, sudah diakui oleh Allah bahwa semua itu adalah hak miliknya Allah semata segalanya. Begitu maksudnya ya. Mana sifat rahimiahnya ya. Al-Qur'an yang tersembunyi pada diri manusia yang penuh dengan rahasia. Itu pada diri manusia sempurnanya ya. Maka dikatakan manusia itu adalah rahasia ya. Al-insan itu, semua manusia itu al-insanu sirri ya. Semua manusia itu rahasia, maksudnya al itu segalanya, semua keseluruhannya maksudnya ya. Di mana-mana temukan kalimah al ya. Ingat, artinya itu adalah keseluruhannya, semuanya, segalanya, tanpa kecuali hanyalah Allah. Al-insan berarti semua manusia, maksudnya Allah, segalanya Allah, begitu maksudnya. Semuanya alam, maksudnya semuanya sifat, maksudnya begitu ya. Kalau la ya, di mana-mana tempat kita menemukan la ya, berarti mentiadakan. Lam jalalah ya, lam alif itu ya, mentiadakan yang lain kecuali Allah, maksudnya lam alif itu ya. Kecuali alif saja yang tegak berdiri dengan sendirinya Allah, maksudnya alif muntili itu ya. Begitu ya. Karena huruf alif sampai ya sempurna pada diri, lengkap pada diri sebenarnya ya. Sudah cukup pada diri ini, maksudnya diri manusia adalah Al-Qur'an yang berkalam atau kalamullah ya. Diri manusia Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an yang berkalam, Al-Qur'an yang berjalan pada diri manusia, yang tidak pernah kita baca, tidak pernah kita iqra pada diri ya. Adakah Al-Qur'an itu bersuara? Ya. Adakah Al-Qur'an bersuara tanpa dibaca? Nah, Al-Qur'an, seandainya Al-Qur'an kita tumpuk Al-Qur'an banyak-banyak ya. Adakah suaranya? Adakah kalamnya Al-Qur'an itu? Tidak ada kalau kita tidak baca, begitu maksudnya ya. Maka bukan Al-Qur'an yang berkalam ya. Kalamullah, Allah yang berkalam-kalam, mengeluarkan suara kalam melalui lisan ini, melalui lidah ini, maka keluarlah suara kalam ya. Keluarlah suara kalam. Maka kalamullah dalam atau batin yang berkalam-kalam mengeluarkan suara melalui lidah kasar ini, maksudnya ya.
Diri manusia adalah Al-Quran yang berkalam atau kalamullah ya. Adakah Al-Quran itu bersuara tanpa dibaca? Tidak ada ya. Itulah keilmuan. Itu namanya keilmuan. Sehingga ditakbirkan Allah Maha Besar ya. Allah Maha Besar pada diri. Saking besarnya Allah sehingga gunung bukit hancur jika diduduki oleh Allah. Nah itu di mana Allah duduk, di situ akan hancur saking besarnya Allah. Maksudnya jika Allah duduk pada alam, maka alam ini akan hancur. Jika Allah duduk pada bumi, maka bumi ini akan hancur. Jika Allah duduk pada diri manusia, pada manusia ya, maka manusia itu akan hancur. Maka kalau mau hancur ya, panakkanlah diri, duduklah Allah pada diri. Begitu, panakkan diri, lenyapkan diri, sirnakan diri, tenggelamkan diri, hilangkanlah diri, hilangkanlah kuasa kehendak diri. Hanyalah Allah jika mau berjumpa dengan Tuhanmu, jika mau sampai kepada Allah ya. Tidak ada kalamnya diri, hilang karena Allah sudah duduk pada diri ya. Mati jadinya, mutu qabla mutu, mati sebelum mati, mautu anta qablal maut, matilah sebelum engkau mati. Itulah orang-orang yang mau menuju kepada Allah, orang-orang yang mau sampai kepada Allah jika seseorang itu sudah tiada dirinya lagi. Begitu ya. Coba perhatikan, gunung bukit hancur jika diduduki oleh Allah. Berarti jika Allah duduk pada diri manusia, ada pada diri manusia, nyata pada diri manusia, tajali pada diri manusia, maka hilanglah manusia itu. Itu hilang manusia, musnah manusia ya, panak manusia, diri manusia ya, tenggelamlah diri manusia, tenggelamlah di dalam samudra pengenalan kepada Allah, yaitu samudra ma'rifatullah ya. Dan Musa pun jatuh pingsan dan tersungkur. Nah itu jatuh pingsan dan tersungkur, hancur lebur gunung, hancur lebur jasad ini ya, sudah tidak terpandang lagi. Hancurkan sehancur-hancurnya ya, hancurkan sehancur-hancurnya gunung itu ya, sampai hilang, musnah, tenggelam, tiada bekas, tiada jejak lagi ya. Dalam arti kata, karena semua itu kan harful pengecualian ya. Nah itu, maka di sini kita judulkan tertil penelitian Al-Quran secara ijmali ya. Nah itu, maka sehingga kita judulkan di sini tertil penelitian. Kita harus teliti ya, secara ijmali ya, kita renungkan, hayati Al-Quran itu pada diri. Maksudnya ya, maka Musa pun jatuh pingsan. Nah, jika sudah pingsan, jika sudah mati, jika sudah hancur berkeping-keping sehancur-hancurnya, sudah tiada diri lagi. Tidak ada diri kita lagi, tidak ada diri manusia lagi, tidak ada diri alam lagi. Alam dalam diri, alam luar diri sudah tidak ada lagi, sudah tidak terpandang lagi, sudah tiada terkalam lagi, kecuali Allah kalam diri, kecuali Allah lihat diri, kecuali Allah berkuasa berkehendak pada diri, sehingga sifat 20 itu sudah sah sempurna dipertaruhkan pada diri manusia. Allah yang bersifat, bukan manusia yang bersifat ya. Jangan dibalik ya. Nah itu bukan sifatnya manusia, maksudnya Allah yang bersifat. Allah wujud, Allah saja yang wujud pada alam semesta, pada diri, pada sekalian manusia. Maksudnya ya, Allah kuasa, Allah saja yang berkuasa berkehendak pada diri, pada alam, pada sekaliannya, tiada lain illallah, hanyalah Allah. Maksudnya ya, begitu. Hilang sudah, lenyap sudah, sirna sudah, tenggelam sudah. Pana ulpana, tenggelam segalanya, hilang, musnah semuanya, kecuali Allah illallah. Tauhid dia, ya, tunggal dia, esa dia, kuasa dia, begitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami maksud dan tujuan dari perkataan saya ini. Insya Allah, amin ya. Ahli hikmah lainnya sepakat bahwa setiap huruf dalam Al-Quran
memiliki qudamul malaikat, penjaga yang terdiri dari malaikat. Mana yang dimaksud? Ya, Al-Quran itu setiap huruf titiknya ya, itu ada penjaganya malaikat. Apakah Al-Quran yang bertulisan itu yang dimaksud? Nah ini, apakah itu yang dimaksud? Apa Al-Quran yang dirahasiakan di dalam diri, yang tidak beraksara, yang tidak bertulisan, yang tidak terbaca, itu yang dimaksud? Tentu sekali, karena ada Al-Quran zahir, maka ada Al-Quran batin. Ada Al-Quran yang terlihat dan ada pula Al-Quran yang tiada mampu terpandang oleh diri zahir ya. Nah itulah diri insan, maka al-insanu sirri. Maka manusia itu adalah rahasia sebenarnya ya. Rahasianya siapa? Rahasia Allah, sirullah. Rahasia Allah, bukan rahasia kita. Manusia tidak memiliki rahasia, manusia tidak memiliki rasa, manusia tidak rasul ya, tidak rasa. Rasulullah rasa Allah, Allah yang merasa rasa pada diri sendiri. Maksudnya begitu. Inna nahnu nazzalna zikro wa inna lahu lahafizuna. Sesungguhnya kami turunkan zikro ya. Zikir maksudnya ingat, maksudnya peringatan ya, berupa Al-Quran maksudnya ya. Dan sesungguhnya bagi Al-Quran itu ada penjaga, qodamul itu ya, ada penjaganya. Maka ya, hidup ini ya sebenarnya ada malaikat yang mengatur hidup ini. Malaikat yang mengatur cahaya pandangan sehingga kita bisa mengenal yang disebut makrifat itu ya. Malaikat yang mengatur suara kalam Jibril itu sehingga dikatakan bahwa Jibril membawa wahyu kalam sehingga lidah ini mampu berkata-kata. Begitu maksudnya ya. Malaikat yang menjaga pendengaran ini sehingga telinga mampu dan bisa mendengar. Karena mata tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, mulut tiada berkata-kata, tangan tiada bergerak ya, badan tiada bergerak ya, kaki tiada bisa melangkah kecuali Allah, atas kehendak Allah, kehendak Allah, maka kudrat jadinya ya, kuasa. Nah, di mana kuasanya Allah, di mana kudratnya Allah, iradatnya Allah ya, pengetahuannya Allah pada diri, pada insan yang kenal akan sejati dirinya itu hanyalah Allah yang wujud, yang berhak merasa rasa, memiliki sekaliannya ya. Mati sudah diri ini, panak sudah diri ini, tenggelam sudah diri ini, lenyap sudah diri ini, sirna sudah diri ini, hancurlah gunung bukit Tursina ya. Gunung hancur, bukit hancur ya. Nah itu, jika sudah hancur segala-galanya, hanyalah Allah yang terpandang. Yang memandang adalah Allah, yang dipandang adalah Allah. Yang mendengar adalah Allah, yang didengar adalah Allah. Yang mendengar dengan yang didengar itu tiada lain, Allah dengan sendirinya. Ahad jadinya. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa dialah Allah yang satu. Dialah Allah yang tunggal dengan sendirinya, yang berkuasa menguasai alam semesta pada dua alam, alam laki-laki dan alam perempuan ya. Alam dalam diri dan alam di luar diri, alam yang Rahman, alam yang Rahim. Tiada lain illallah, hanyalah Allah. Begitu. Sebagian besar kita mengijmali suatu kalimah itu nyata dan zahir, nyata dan kenyataan dirinya manusia yang tiada pernah terbaca. Nah itu, maka kita ini tidak pernah mampu dan bisa mengikro pada diri ya. Tidak pernah mampu dan bisa kita menilik pada diri, melihat pada diri ya, membaca diri. Kita baca ya, baca diri, ikro ya Muhammad ya. Baca wahai Muhammad. Perhatikan ya, itu wahai artinya ya. Yasin contoh ya. Wahai manusia sebenarnya artinya.
wahai badan maksudnya, wahai hati maksudnya, wahai nyawa maksudnya. Itu arti Yasin itu sebenarnya. Ya. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan hikmah, dengan barokah, dengan manfaat, banyak kelebihannya pada diri ini, maksudnya begitu ya. Perhatikan, maka apabila kita menjumpai kata iya dimanapun jua, wahai artinya ya, seperti itu ya. Iqra ya Muhammad, baca dirimu wahai Muhammad. Kita disuruh membaca diri. Tiada pernah manusia mampu dan bisa menilik diri. Sebagian besar kita, kalau kepahaman kita hanya sekedar syariat saja ya, syarat saja maksudnya, badan saja maksudnya yang dipahami, tidak akan pernah kita mampu dan bisa membaca diri, menilik diri, mengikra diri, mengijmali diri ya. Nah itu maka kita harus tertil ya, teliti ya. Nah, perhatikan kalimah zikro yang artinya zikir atau ingat. Yang artinya ingat, begitu, berpikirlah secara jernih. Kita harus berpikir secara murni ya, secara jernih ya. Semua itu tidak lepas dari diri ya. Semua itu tidak keluar dari diri. Maka selama pengkajian kita, jati diri kita ini dari dulu hingga sekarang, kita belum pernah lepas dari diri ya. Itu namanya kita membaca diri, mengikra diri, kita baca diri, begitu. Apakah tulisan Al-Qur'an itu itu bisa ingat? Nah, sekarang jadi pertanyaan kita, apakah tulisan Al-Qur'an itu bisa ingat? Atau mengingatkan? Bisakah Al-Qur'an itu mengingatkan kita? Tidak bisa ya. Jika tiada kalam manusia, jika saya tidak mengeluarkan suara kalam melalui aturan cahaya malaikat ya, Jibril itu atau roh itu ya, tidak bisa keluar suara kalam. Nah itu, baca Al-Qur'an itu tiada mampu dan bisa mengingatkan. Bacaan maksudnya, bacaan Al-Qur'an itu tiada mampu dan bisa mengingatkan kepada kita ya. Berarti siapa ya? Siapa yang ingat? Siapa yang membaca? Siapa yang dibaca? Allah baca diri, Allah ingat diri ya. Segalanya tetap kembali kepada Allah. Innalillah, dari Allah, untuk Allah, dan beserta Allah. Jika semua itu tiada disertai dengan Allah, maka tiada mampu dan bisa, tiada kuasa dan kehendaknya diri ya. Karena diri ini sudah hancur, karena diri ini sudah mati, karena diri ini sudah lenyap, karena diri ini sudah tenggelam, karena diri ini sudah fana ya. Maka hilang sirna segalanya, karena di mana Allah duduk, di situ akan hancur. Nah itu, jika nampak Allah maka hilanglah manusia. Jika nampak manusia maka tiadalah Allah. Itu. Jika diri kita merasa ada, maksudnya jika merasa diri kita merasa wujud, jika diri kita merasa melihat, jika diri kita merasa mendengar, jika merasa diri kita yang berkuasa, berkehendak, maka tiada Allah, lenyap Allah. Tidak terlihat Allah, tidak terpandang lagi Allah. Jika manusia itu sudah tiada mampu berkata-kata, berkalam, sudah mati, mutu, berarti nampaklah Allah, wujudlah Allah, terlihatlah Allah, terpandanglah Allah. Begitu. Maka janganlah memandang yang lainnya kecuali Allah. Hilang, hancur sudah alam ini, tenggelam sudah alam semesta. Nah itu, makanya jika nampak manusia maka hilanglah Allah. Jika Allah telah tajalli pada diri manusia, pada diri alam, maka terlihatlah Allah, terpandanglah Allah. Itulah yang namanya sir. Itulah yang disebut dengan rahasia ya, atau rahasia ya, atau rahasia. Sir itu rahasia maksudnya ya, rasa. Sebenarnya Allah lah yang merasa-rasa pada diri.
bacalah kitab. Makanya, tapi kitab mana yang harus dibaca? Bacalah diri kita maksudnya ya. Karena kita itu adalah kitab. Kitab itu yang sempurna dan tersembunyi. Kitab yang sempurna itu dan tersembunyi ya. Maka nampakkanlah Allah agar hilang manusia ya. Begitu. Wujudkanlah Allah, maka hilanglah wujud diri ya. Kalamkanlah Allah, maka hilanglah kalam diri ya. Begitu. Perhatikan kata kodamul malaikat, penjaga malaikat ya. Nah, ini perhatikan ya. Malaikat itu cahaya sebenarnya ya. Cahaya pandangan, cahaya pendengaran, cahaya kalam, cahaya hidup ya. Cahaya wujud ya. Sehingga ada wujud. Kalau nggak ada cahaya, nggak ada wujud, nggak ada rupa, bagaimana mau nyata? Tidak ada nyata, dan kenyataannya Allah. Allah mengadakan dirinya dari tiada nyata menjadi ada ya, menjadi nyata. Dia dari tiada terlihat sehingga menjadi terpandang. Itulah Allah. Saking maha besarnya Allah, itulah rahasianya yang disebut sirullah, rahasia Allah ya. Malaikat itu cahaya sebenarnya ya, bukan malaikat bersayap. Bohong saja semua itu. Maka disebut ad-dinul aqlu, agama itu adalah akal. Kita diakal-akali, sebenarnya dibohongi kita itu. Malaikat bersayap apa itu tidak ada bagi kemakrifatan itu. Tidak ada malaikat bersayap. Malaikat itu adalah cahaya. Bagaimana cahaya mau bersayap? Tapi maaf, ini bukan saya sok tahu, sok paham, bukan seperti itu maksudnya ya. Cuma saya ini memberikan kepahaman betul-betul bahwa malaikat tiada bersayap. Malaikat itu adalah cahaya yang melihat melalui mata ini, sehingga mata bisa melihat pantulan cahaya batin sampai di zahir, ibarat rembulan dipantulkan cahaya matahari sehingga memancarkan sinar menerangi alam semesta, sehingga terlihatlah badan kasar manusia. Itu. Jangan merasa kita yang melihat, jangan merasa kita yang mendengar, berkuasa berkehendak, hilang jadinya sifat Allah ya. Nah itu. Karena Allah yang bersifat, manusia tidak bersifat ya. Malaikat itu adalah cahaya sebenarnya. Malaikatu waruh. Malaikat itu roh sebenarnya, cahaya sebenarnya. Yang hidup itu malaikat pada diri ini sebenarnya. Yang menjadi hidupnya manusia itu adalah nur, adalah cahaya, adalah roh. Malaikat sebenarnya makhluk lain sebenarnya. Tuh. Begini jelasnya saya jelaskan ya. Karena sekarang kita sudah 2 tahun lebih kita mempelajari keilmuan ini, dalam artinya saya akan lebih menyatakan maksudnya ya, lebih terus terang begitu artinya ya. Karena saya anggap kita semua ini sudah agak paham sekarang ya. Kalau dulu memang ya kita belum berani menunjukkan langsung dalam arti katanya ya, karena dulu kan kita masih mau memahami. Tapi sekarang saya anggap saja sudah paham, sehingga lebih saya nyatakan begitu ya, lebih saya perdalam lagi maksudnya. Malaikat itu cahaya sebenarnya ya, yang menjadi roh kehidupan pada alam. Maka alam ini ada rohnya ya. Alam ini ada cahayanya ya, cahaya hidupnya ya. Alam ini ya meliputi nur, cahaya segalanya ya. Pada diri manusia juga tiada lain adalah nur. Maka yang zahir ini adalah nur Muhammad, yang batin itu adalah nur Allah. Antara zahir dan batin tiada mampu dipisahkan, antara Allah dan Muhammad tidak terpisah, tapi harus dapat dibedakan. Begitu. Yang menjadi cahaya hidupnya manusia itu adalah nur sebenarnya ya. Begitu. Alam malakut ya. Alam malakut, alam malaikat, alam cahaya ya. Alam cahaya itu adanya pada alam sagir.
pada alam dalam diri ya. Alam dalam diri ini yang lebih luas daripada alam di luar diri sebenarnya. Tapi kok rasanya kok alam nyata ini saja yang lebih luas. Karena kenyataannya besar ya. Nah itu. Padahal alam di dalam diri ini lebih luas daripada alam kabir ini ya. Alam nyata ini ya. Alam gaib dan alam nyata ya. Ada dua alam ya, alam gaib dan alam nyata. Semua itu dinyatakan maksudnya ya pada diri laki-laki dan perempuan. Keseluruhan alam yang ada pada keseluruhan alam ini pasti ada laki dan perempuan. Cuma di dalam binatang atau ikan atau yang lainnya ya tidak disebut laki atau perempuan, jantan betina sebutannya ya. Nah, itu karena apa? Karena dia itu tidak memiliki akal dan pikiran sehingga disebut jantan dan betina karena tergolong sudah binatang. Nah, itu kalau pada manusia layakkah disebut jantan dan betina? Tidak layak atau kurang pas sehingga pada diri manusia disebut laki-laki dan perempuan. Dua alam itu bersatu padu menjadi satu tunggal diri Allah. Begitu. Keseluruhan alam itu ada pada diri manusia. Sebenarnya maka kita ini adalah alam ya. Alam dalam diri, alam luar diri, sekaliannya itu adalah alam. Mana contohnya ya? Kita makan ya. Makan nasi, makan sayur, makan daging dan lain sebagainya menjadi saripati alam air mani ya dititiskan melalui gua mibang ya dalam artinya orang menikah itu ya sehingga berwujudlah Adam. Mati dia ya. Tiada daya, tiada kemampuan, tiada kuasa dan tiada hidupnya, tapi sudah berwujud dia, sudah lengkap sempurna wujud itu sehingga malaikat melapor kepada Allah, ya Allah telah sempurna wujud itu. Apa jawaban Allah? Tiupkanlah roh, hiduplah manusia. Itulah yang disebut dengan Adam Suri. Adam yang mati, alam yang mati, dunia langit saripatinya alam ini yang mati. Setiap yang datang dari benda mati maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Maka matikan sekalian yang zahir ini. Kenapa dia hidup? Karena ada jiwa, ada roh yang hidup. Maka berarti jiwa itu yang melakukan segala hal perbuatan. Maka adanya roh-roh yang 7 itu. Begitu ya. Sehingga manusia itu adalah rahasia. Rahasia manusia itu. Rahasia hidupnya manusia. Ya, itu adalah huruf. Sebenarnya huruf yang hidup sebenarnya alif tunggal Allah. Maksudnya begitu ya. Alif muntilih hanyalah Allah yang tegak berdiri pada diri insan, pada diri manusia sekaliannya. Dengan sendirinya Allah, dengan sendirinya alif. Begitu maksudnya ya. Ingat sudul kasrah fil wahdah itu ya. Sudul wahdah fil kasrah itu ya. Lihat yang banyak itu di dalam diri yang satu. Maksudnya pandanglah yang satu itu di dalam diri yang banyak. Maksudnya ya. Yang mengisyaratkan Allah tegak berdiri pada diri. Alif muntilih hanyalah Allah yang berdiri. Begitu ya. Alif itu zat, roh hidup dan berwujud, ada rupa hidup ya. Ada rupanya hidup itu ya. Lam pertama sifat ya, lam kedua asma. Ha ya, itu af'al, zahir badan ini. Zahirnya Allah sebenarnya ya. Badan ini adalah zahirnya Allah. Alam ini adalah zahirnya Allah ya. Kenyataannya Allah maksudnya ya. Bukan Allah menzahirkan alam, bukan Allah menzahirkan af'alnya ya pada diri, bukan ya. Allah zahirnya badan ini, Allah zahirnya alam ini, Allah zahirnya Muhammad itu sebenarnya zat wujud roh ya. Zat sebenarnya wujud roh rupa dalam ya, rupa cahaya ya. Itu tapi luar dan dalam cahaya sekaliannya. Maka sehingga yang memandang itu adalah nur, yang dipandang adalah nur. Nur mana yang dipandang oleh cahaya batin itu? Nur Muhammad sebenarnya. Nah itu nur Muhammad pada diri zahir.
Allah pada diri batin. Allah dan Muhammad tidak mampu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Rahman dan Rahim tidak pernah bisa berpisah. Begitu maksudnya ya. Maka zat wujud roh, ya, wujud dalam sama rupa dengan kita yang luar ini, wujud makait, wujud zahir, wujud kasar, ya, wujud mitasi ini ya. Maka wujud zahir atau bayangan hidup yang luar ini adalah cuma boneka saja sebenarnya. Jika tanpa digerakkan oleh roh, oleh hidup, ya, oleh kuasa kehendaknya Allah, maka boneka itu tidak bisa apa-apa. Itulah badan. Kayak robot saja ada yang kendalikan, begitu ya. Itulah badan. Kalau tidak ada yang meremot dia, ya, tidak ada yang menggerakkan dia, maka boneka itu tidak akan bergerak. Dalam arti katanya, badan ini jika tiada yang menggerakkan, tidak akan pernah bisa bergerak. Sehingga istilah Lombok sana, panjak nenek. Semua ini diperintah maksudnya, ya, bukan panjak nenek ya. Panjak nenek, semua ini diperintah oleh hidup maksudnya ya. Rupa dalam ya, pada alam sagir dalam diri. Itu sama rupa dalam dan luar ini menjadi tunggal wujud nur segalanya. Begitu. Sifat wujudnya, ya, sifat wujudnya hidup sebenarnya ya. Angin yang hidup, napas hidup, udara yang hidup sebenarnya. Udara itu yang hidup ya. Ya, kita minum dulu. Kering tenggorokan kalau teriak-teriak ini ya. Sebenarnya samo kecil-kecil tapi nggak bisa karena sudah kebiasaan ya. Asma yang mengelola. Itu asma yang mengatur. Batin ini yang mengatur. Darah berputar maksudnya ya. Mengelilingi jantung hati maksudnya. Batin hidup sehingga menjadi hidup. Kalau nggak ada darah yang berputar melalui jantung, berkumpulnya pada jantung hati mengelilingi tubuh, maka tidak ada hidup sebenarnya. Ahmad namanya, tuh Ahmad namanya. Allah nama zat, nama tauhidnya. Allah itu nama tunggalnya ya. Af'al sebenarnya saya jelaskan lagi ya. Yang disebut dengan Ahmad itu dari roh, nyawa, dan jasad. Ahmad namanya gitu. Itu yang disebut dengan Ahmad. Wujud batin maksudnya begitu ya. Muhammad badan, tajali, nampak, terlihat, ini wujud zahir. Zahir dan batin, luar dan dalam, Rahman dan Rahim, tiada lain. Ilahi anta maksudi itu ya. Allah yang dimaksud begitu. Af'al, alam nyata bumi dan langit seisinya, termasuk badan yang zahir Muhammad namanya ya. Nur juga sebenarnya ya, karena yang menjadi roh kehidupan alam ini Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi hidupnya alam ini ya, sehingga alam ini hidup. Jangan beranggapan bahwa bumi langit ini mati ya. Hidup, ada rohnya ya. Itu ada hidupnya maksudnya. Dari roh, nyawa, hati, jasad diingat sebenarnya ya. Diingat. Kalau kita sudah ingat, zikir sudah dia ya. Hidir sudah dia, hadir sudah dia. Siapa yang hidir, siapa yang hadir? Allah dengan sendirinya begitu. Tunggal alif ya. Tunggal Allah jadinya ya. Itulah malam Lailatul Qadar ya. Kalau Lailatul Qadar itu segala-galanya ganjil. Jika sudah mampu mengganjilkan segala sesuatu yang ada pada diri, pada alam semesta ini ganjil, insya Allah sucilah zahir dan batinmu yang lebih indah dari 1000 bulan. Itu ganjilkan segalanya, tunggalkan sekaliannya, ahadkan semua, Allah saja. Begitu. Itulah jalan yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Setiap kita sholat ya,
kita selalu meminta petunjuk jalan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap waktu zuhur, asar sampai isya subuh, kita selalu meminta jalan yang lurus. Jalan yang lurus mana yang kita minta hari-hari? Kok nggak pernah terjawab-jawab jalan yang lurus itu ya? Itu nggak ada yang tunjukkan jalan yang lurus itu ya. Karena tidak berani orang menunjukkan keilmuan ini ya. Insya Allah dengan izin Allah sekarang telah terbuka luas keilmuan ini. Begitu, dengan tidak ada halangan dan rintangan, insya Allah kita akan membukanya. Begitu. Dari roh, nyawa, hati dan jasad diingat sebenarnya ya. Arti ingat itu zikir. Sebenarnya disebut satu kali Allah namanya Bismillah. Begitu. Lihat berapa menit, bosan saya sudah. Perhatikan kata peringatan berupa Al-Quran ya. Kejemur soalnya nih. Perhatikan kata peringatan berupa Al-Quran ya. Berupa Al-Quran. Al-Quran zahir dan batin. Al-Quran zahir yang beraksara itu ya. Al-Quran zahir yang beraksara itu, kitab itu maksudnya ya, yang nyata itu dinyatakan juga pada diri Muhammad, badan ini ya, semua itu dinyatakan. Itulah diri zahir sebenarnya ya, itulah diri zahir ya. Di dalam diri Muhammad, pada diri Muhammad itu ya, atau badan ya, atau alam ya, maksudnya ya, bertuliskan huruf-huruf sebenarnya. Bertuliskan huruf-huruf, berbentuk huruf, urat-urat nadi manusia sebenarnya ya, urat sebenarnya yang hidup ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu ada penjaganya, malaikat sebenarnya ya, yang mengatur hidup ini. Maksudnya ya, badan kasar ini ada rohnya yang mengatur hidup, yang yaitu nur cahaya sebenarnya ya. Rohul Kudus atau Jibril yang mengatur ya cahaya kalam, akal bicara sehingga lidah ini berkata-kata. Begitu ya, disebut wahyu kalam. Sehingga apabila kalam kita keluarkan, itulah wahyu. Sebenarnya begitu. Alam ini, diri ini diatur oleh para malaikat. Maksudnya begitu. Sehingga dikatakan malaikat itu tunduk dan patuh pada manusia. Malaikat disuruh sujud kepada manusia, kecuali setan yang tidak mau sujud kepada manusia. Mana yang disebut dengan setan itu? Roh hewani itu ya, nafsu itu mana pernah mau tunduk, maunya kawin banyak-banyak ya. Itulah roh hewani itu, maunya duit yang banyak. Begitu. Maunya semua udah punya itu, maunya punya itu, mau ini, mau itu dan lain sebagainya. Karena itu adalah nafsu, membesarkan nafsu ya, itulah perbuatan roh hewani. Maka jika kita menghidupkan roh hewani itu, maka berubahlah wujud manusia dari keserakahannya, dari perbuatannya ya, sehingga berubah wujud binatang, wujud manusia dari perlakuannya, dari pergerakan, dari caranya. Maka jika mau mewujudkan roh idapi yang menjadi rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah dan jalankanlah perbuatan yang baik di dalam sembah. Begitu. Jika mau menghidupkan roh insani ya, sebagai manusia yang mulia, insan kamil mukammal yang sempurna, diri yang sah sempurna ya, tetap wujud manusia, maksudnya berbuatlah baik secara murah kasih dan sayang, saling memberi ya, saling membantu ya. Apabila temukan orang yang butuh bantuan, yang kesulitan, yang kesusahan, yang miskin melarat, begitu kita bantu maksudnya ya. Jangan kita pelit, medit, sendiri, toralit, togalit, pelitnya minta ampun, jangan begitu maksudnya ya. Maka sepakailah sifat murah kasih dan sayang, insya Allah tetap wujudmu adalah wujud manusia seutuhnya.
Begitu, baru menjadi insan kamil mukamal, manusia yang sempurna, berwujud tetap manusia. Sehingga apabila neraka itu dibawakan yang berwujud manusia, maka tidak diterima oleh neraka itu. Bahkan neraka akan lari ke beret-beret 500 tahun jaraknya. Jarak tempuhnya 500 tahun. Nah itu, maka neraka itu tidak suka, tidak rela jika ia dibawakan yang berwujud manusia. Jika berwujud Power Rangers yang kepalanya binatang, yang bertanduk dan lain sebagainya, itulah yang diterima oleh neraka itu. Begitu. Maka jika mau tetapkan wujudmu manusia, maka selayaknya manusia. Jangan saling membunuh, jangan saling memfitnah, jangan berzina, jangan mencuri, merampok, merampas hak milik orang lain, terutama merampok hak milik Allah. Jangan korupsi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembalikan hak syahadat barzah, syahadat pengembalian hanyalah kepada Allah, ya. Agar tetap kembali segalanya hanyalah kepada Allah, agar kita tidak ada utang piutang kepada Allah, tiadalah soal dan jawab kubur, insya Allah dengan izin Allah, sehingga tetaplah wujudmu itu adalah wujud manusia seutuhnya, ya. Nah seperti itu, tergantung perbuatan kita, wujud kita, ya. Kalau wujud kita amburadul, ya, perbuatan kita amburadul maksudnya, maka wujud kita tidak jelas. Seperti itu sebenarnya, kecuali setan yang tidak mau tunduk pada manusia. Itu setan, nafsu itu tidak mau tunduk, ya. Sehingga ya istri orang mau, yang janda-janda suka, yang cewek suka, mau semua. Saking serakahnya, itulah roh hewani. Maka jika kita jalankan, berarti kita mengikuti perbuatan setan, perbuatan hawa nafsu, sehingga berubahlah wujud manusia menjadi wujud setan sebenarnya, ya. Mana yang disebut dengan setan, ya? Apakah di luar diri atau di dalam diri, ya? Apakah di dalam diri atau di dalam diri? Malaikat, jin, setan, manusia sempurna pada diri manusia. Sempurna pada diri. Ingat, pada diri ini adalah alam yang luas. Pada alam sagir, alam dalam diri yang lebih luas, itu tempatnya roh-roh. Tempatnya roh-roh hidup, ya. Pada dalam diri ini cahaya-cahaya, banyak cahaya, maksudnya banyak roh kehidupan, maksudnya pada diri ini, ya. Atau banyak malaikat, maksudnya pada diri ini, ya. Termasuk roh hewani yang mengatur nafsu sempurna pada diri. Maka disebut setiap titik, setiap huruf Al-Quran pada diri itu memiliki kodamul, penjaga malaikat. Itu yang dimaksud, ya. Roh hewani itu menggerakkan dalam perbuatan jahat. Nah manusia yang mau berbuat jahat, mau menjalankan kejahatan itu, ya, bikin geng-geng yang gak karuan itu, memukul orang, dalam artinya itu sudah perbuatan setan itu. Maka setanlah manusia itu, begitu. Bukan saya jahat, bukan saya menyinggung, ya, bukan begitu, ya. Ini agar kita melahirkan menjadi manusia-manusia yang terbaik di dunia ini, maksudnya. Janganlah berbuat kerusakan pada muka bumi ini, maksudnya, ya. Atau dengan kata lain, mengajak berbuat dosa, ya. Jangan mengajak-ngajak. Kalau mau berbuat dosa, berbuat sendiri sudah sana, begitu. Semua itu perlakuan roh sebenarnya, ya. Perlakuan cahaya. Karena alam dalam diri manusia ini, roh itu adalah makhluk lain sebenarnya, ya. Roh itu adalah makhluk lain, ya. Sehingga jangan kita besarkan nafsu sehingga menghujah orang lain, membenci orang lain, mencaci maki orang lain, menjelekkan orang lain, ya. Merendahkan harkat dan martabat orang lain, merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling berpahala, merasa diri kita paling segala-galanya. Masya Allah, lupa diri kita, la haula wala yang ada pada diri, tiada daya dan kemampuannya manusia. Karena manusia sudah mutu, manusia sudah mati, manusia sudah tiada, manusia sudah tenggelam, manusia sudah fana, hilang,
segalanya ya musnah sekaliannya, maka mutu qabla mutu, mati sebelum mati, mautu antah qabla maut, maka matikalah diri sebelum mati. Itulah orang-orang yang akan menuju kepada Tuhannya, orang yang akan sampai kepada Allah, orang-orang yang sudah tiada dirinya lagi. Hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah yang hidup, hanya Allah yang berasa-rasa, hanya Allah yang berhak memiliki sekaliannya pada diri, pada alam, seru sekalian alam. Tiada lain illallah, hanyalah Allah. Begitu. Begitu caranya. Berarti sudah mati, sudah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu datang dari Allah. Semua itu kembalinya hanyalah kepada Allah. Dan sekaliannya itu disertai Allah. Roh hidup, nyawa, angin, udara, hidup menjadi napas hidupnya manusia. Begitu. Mengatur, menguasai kerajaan di luar diri, itulah badan. Ya, alam luar diri itu badan. Badan ini diperintah kesehariannya. Ada yang mengatur hidup, ada yang ngatur hidup ini ya. Ikutilah kehendak. Makanya ya, tiada gerak diri manusia ya, kehendak Allah segalanya, karena Allah lah tempat kembalinya yang terbaik. Begitu. Jika terus dipuja-puji, disebut roh hewani itu akan membantumu dalam jurang-jurang kesesatan. Itu. Jangan berlaku yang tidak baik, maksudnya seperti contoh jika berguru ilmu kekebalan, contohnya sombong manusia itu ya. Kalau kita berguru ilmu kekebalan, contohnya sombong manusia, angkuh manusia ya. Nah itu. Nah, jika kita sudah merasa sombong, angkuh, riak dan takabur, merasa diri paling kebal, paling ini, paling itu dan lain sebagainya, sehingga manusia itu timbullah rasa ujub dan sombongnya. Sekecil apapun kesombongan manusia itu, dengan berbagai macam cara kesombongan itu ya, nafsu itu ya, maka jangan besarkan nafsu, maksudnya ya, dengan jalan dengan keilmuan, maksudnya ya, sehingga manusia itu akan masuk jurang-jurang kesesatan. Nah itu, maka dalam artinya sekecil apapun kesombongan kita sudah cukup untuk kita menjadi sahabat-sahabat setan, dajalnya dunia manusia itu ya. Karena roh hewani itu, nafsu yang tidak baik itu yang dibesar-besarkan, maka sombong, angkuh, riya, takabur manusia suci. Sekecil biji zahrah pun kesombonganmu itu sudah cukup untuk kita menjadi sahabat-sahabat setan terlaknat ya. Nah itu, maka jangan kita besarkan nafsu, maksud perkataannya di sini ya. Nah itu, jangan kita besar-besarkan nafsu ya, jangan kita sombong begitu ya. Bahkan akan merubah wujudmu seperti Power Rangers jadinya kita di akhirat nanti. Dalam arti kata ya, manusia bertanduk, manusia yang telinganya lebar besar begitu, karena suka mendengar yang tidak baik. Jadi, nah itu, jangan sampai berubah wujud. Maksudnya di sini, maksud dan perkataan di sini, jangan kita merubah wujud kita sendiri dengan perbuatan kita. Maksudnya perlakuan yang baiklah itu yang kita wujudkan begitu. Jika kita mewujudkan roh idapi, maka berwujudlah kesucian itu ya. Jika kita wujudkan insani, roh insani, maka tetaplah wujudnya manusia. Jika wujudkan roh hewani, maka berubah wujud manusia begitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Malaikat, jin, setan, manusia sempurna pada diri, itulah mulianya manusia. Maka manusia itu rahasia, sir ilahi robbi. Segala sesuatu itu bermulanya dari diri sendiri. Tinggal pilih surat mana yang mau dilewati. Segala sesuatu itu sekarang adanya, bukan nanti. Masa sekarang dengan masa depan ya, sudah jelas dalam keilmuan ya. Di akhirat nanti dengan lebih nyata ya, lebih nyata di akhirat nanti. Bukan tidak boleh belajar keilmuan seperti kanuragan, kadikjayaan, sebagian besar salah arah menjadi pembunuh, pencuri, perampok ya, bertindak semau gue,
tidak lain bahwa semua itu adalah kesombongan. Begitu. Jangan kita jadi orang-orang yang sombong ya. Insya Allah yang suka dengan ilmu dunia akan saya tunjukkan ilmu kanuragan itu untuk membela kebenaran dan menyeru kejahatan.